Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan suatu kenikmatan, keberkahan pada diri kita semua. Juga kita tidak lupa mengucapkan salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, juga para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa istiqomah. Dan Abah tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada saudara Abah yang telah membantu subscribe, like, komen, share. Karena subscribe itu gratis, mohon dibantu. Juga Abah tidak lupa mendoakan saudara-saudara Abah dimanapun berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, juga diberikan kesehatan sekeluarga. Hanya Allah lah yang bisa membalas kebaikan saudara-saudara. Amin amin ya robbal alamin. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Dalam konten ini Abah membuat satu episode, judulnya Dipergilirkan. Salam akal sehat. Tentunya tak kalah kita menyimak pembahasan manusia pilihan, apapun sebutannya, yang kemarin sudah Abah katakan bagaimana awalnya terpilihnya seorang manusia pilihan. Karena banyak yang meyakini bahwa manusia pilihan dari suku Jawa, karena cerita ini ada di Pulau Jawa. Dan kemarin sudah Abah bahas pada awal beliau menjadi manusia pilihan dari suku mana, sampai saat ini pun belum ada kepastian. Dan dalam pembahasan tentang sosok manusia pilihan bisa kita berpikir secara logika tentunya, dan dengan akal sehat, hati yang bersih, pikiran yang jernih, tidak sekedar ikut-ikutan apalagi mengatasnamakan utusan. Tidak akan ada pengakuan atau memproklamirkan tentang dirinya kalau memang beliau manusia pilihan. Itu yang perlu digarisbawahi. Sang sosok manusia pilihan tidak akan mengaku dan sulit untuk membuktikannya bahwa beliau adalah manusia yang terpilih, karena dalam perjanjian tertulis di Lauhil Mahfuz secara ruh beliau pun dipaksa, mana mungkin secara nyata beliau akan mengakui. Kenapa beliau tidak mengakui? Demi keselamatannya atau ada unsur-unsur lain yang dalam pikirannya. Tentu di sini Abah tidak mengetahui apa yang dalam pikiran beliau. Walaupun secara ruh beliau sudah menerima, tapi secara dohir beliau meyakini bahwa amanah yang akan diterima sangatlah berat. Oke, kita tinggalkan dulu bagaimana beliau diperjalankan. Tapi kenapa Abah awalnya Abah buka bagaimana beliau secara ruh sudah ada perjanjian, tentunya sudah menjadi ketetapan atau ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai takdirnya. Karena tentang kehidupan manusia, setiap manusia sudah ada dan tertulis di Lauhil Mahfuz, tentu secara ruh, tidak secara dohir. Yang perlu diketahui, beliau dalam mendapatkan petunjuk ada dua cara sebagai manusia pilihan. Yang pertama dalam keadaan terjaga atau tidak tidur, yang kedua dalam keadaan beliau tertidur atau bermimpi. Abah sengaja berusaha mengungkap tentang manusia pilihan dengan tafakur, memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali tadi Abah katakan beliau dalam mendapatkan petunjuk dengan dua cara. Begitu juga terjadi pada junjungan baginda Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam mendapatkan petunjuk berupa wahyu. Karena di zaman kenabian sudah berakhir, tentunya sang sosok manusia pilihan bukanlah nabi, tapi derajat pangkatnya sebagai wali. Jadi kalau kita membicarakan tentang manusia pilihan, tentu yang perlu diketahui adalah bagaimana beliau mendapatkan petunjuk. Dan sosok manusia pilihan tidaklah mungkin di medsos mengatakan dirinya seorang utusan. Itu yang perlu kita ketahui. Semakin beliau mengetahui, beliau akan merahasiakan
Itu yang Abah ketahui, karena Abah bukanlah manusia pilihan. Dan perlu kita ketahui juga, ada yang diceritakan, yaitu sang sosok manusia pilihan sebagai subjek. Begitu juga cerita, ada yang menceritakan atau yang mengkabarkan. Jangan sampai kita terbuai dengan perkataan yang mengatasnamakan dirinya utusan. Secara logika, akankah beliau akan mengakui itu? Mulai dari sekarang kita mulai belajar memahami sesuatu dengan akal sehat dan secara logika bisa masuk akal. Tidak, walaupun tidak semua dalam perjalanan beliau bisa dilogikakan, tapi secara keilmuan agama dan spiritual kebatinan tentu bisa memahaminya. Tidak menerima mentah-mentah, tentu harus berpikir jangan sampai kita melenceng dari akidah kita umat beragama, karena semua umat beragama meyakini akan datangnya seorang utusan. Di sini Abah buka untuk menyabarkan secara umum sebelum masuk ke dalam perjalanan sang sosok manusia pilihan tersebut, supaya kita bisa menerima secara akal, terutama rasa. Apa betul kisah tentang sosok manusia pilihan yang kita kenal dengan sebutan Satria Piningit, khususnya yang ada di Pulau Jawa kemarin? Di awal sudah Abah jelaskan supaya ceritanya tidak mundur, karena rangkuman tentang manusia pilihan Abah mencoba mengungkap ceritanya. Apakah cerita ini hanya hayalan atau imajinasi semata? Tentu tidak semua manusia memahami atau mengerti, karena kisah ini turun-menurun sampai saat ini beliau belum juga dimunculkan. Abah berusaha untuk mencoba dengan tapakur membuat tabir tentang sosok manusia pilihan tersebut, supaya kita berpikir ada atau tidaknya sang sosok manusia pilihan tersebut kembali ke diri masing-masing pribadi. Begitu juga untuk tidak memaksakan harus mengakui, tapi cukup di sini Abah memberikan cerita dengan alur cerita yang bersambung supaya lebih memahami. Yang kemarin sudah Abah katakan, sang sosok Satria Piningit berkedatun dua antara Jawa dan Mekah. Beliau juga disebut dengan satu raga 1000 jiwa. Itu juga perlu pemahaman. Tampak kenapa harus Jawa dan Mekah? Maka banyak orang mengkaitkan beliau sang manusia pilihan Satria Piningit, versi Jawanya, versi Islamnya yaitu Imam Al-Mahdi. Di sini kita bisa berpikir kedua kata berkedaton Jawa dan Mekah. Kemudian kenapa beliau disebut satu raga 1000 jiwa? Karena beliau hanya satu orang dengan berbagai jiwa di dalam diri beliau. Sampai di sini kita berpikir, kenapa di Pulau Jawa? Karena kisah atau cerita ini adanya di Pulau Jawa, karena Pulau Jawa yang punya hajat. Dan perlu diingat, sejarah kerajaan-kerajaan di Pulau Jawa melebarkan kekuasaannya tentu sampailah ke Nusantara sebelum terpisahnya Jawa dan Sumatera. Di sini Abah tidak akan menjelaskan secara detail, karena Abah mengajak berpikir secara akal sehat. Kalau sang sosok manusia pilihan tidak bisa dipastikan beliau dari suku Jawa. Dan satu kata Abah katakan, yaitu semua mendapatkan giliran. Yang selama ini banyak yang meyakini kepemimpinan harus suku Jawa. Abah katakan tidak juga, karena segala sesuatu yang terjadi dalam dunia ini dalam kehendak Tuhannya, bukan kehendak manusia. Maaf sebelumnya, karena keturunan para raja-raja Jawa tidak hanya ada di Pulau Jawa, tapi juga sampai ke Sumatera, dengan bukti-bukti peninggalan yang kita ketahui seperti di Sumatera Selatan, begitu juga di tempat lain termasuk Sumatera Barat dan lain-lain. Jadi kita tidak lepas dari sejarah supaya tidak gagal paham nantinya siapa sesungguhnya sang sosok manusia pilihan tersebut. Karena tidak Pulau Jawa, tapi mencakup semua di kepulauan yang ada di Pulau Nusantara, yaitu negara Indonesia yang dikenal beragam suku dan budaya dan sangat kaya dengan alamnya.
Mungkin saudara-saudara Abah yang ada di channel Abah bisa memberikan suatu penjelasan atau pemahaman tentang cerita yang sudah Abah uraikan tadi. Dan Abah selalu berpesan, mohon dijaga lisannya. Apapun komentar-komentar dari saudara kita dihargai, dihormati. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekurangan dan kesalahan tentu datang dari Abah, mohon dimaafkan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.